melanjuti apa yang telah disampaikan oleh Pak Tri. Jadi memang untuk sementara ini khususnya masalah OPD, untuk khusus OPD tikus memang saat ini sudah agak berkurang. Memang masih ada 1-2 di petani, tapi istilahnya suaranya itu udah enggak kayak kemarin-kemarin masalah tikus terus. Nah sekarang alih ke masalah WBC. Jadi dari hasil survei kami Pak, terutama wilayah padi yang rata-rata menjelang keluar Malai itu di beberapa WKPP sudah banyak yang terjadi spot. Terjadi spotnya itu setelah saya telusuri, saya tanya langsung ke petani, memang rata-rata kayak contohnya di Notoharjo, di Tribunjo, dengan termasuk di 19 tadi orangnya itu baru sakit. Kebetulan kalau yang di Notoharjo itu orang baru kena COVID, terus kalau sini cuma sakit di rumah. Terus kalau yang di Tribunjo bedeng 10 juga itu kena sakit. Nah setelah saya tanya petani, karena dia udah lama nggak ke sawah, padahal dia udah dibilangin ya kayak di Notoharjo itu Pak, itu kan berbatasan dengan tempat Pak Kolil. Pak Kolil itu kan alhamdulillah ya aman karena dia rajin ke sawah. Terus mulai ada populasi orang udah mulai abang dikendalikan, itu alhamdulillah dia aman. Dan sampingnya itu padahal dia itu udah langsung dibilangin, memang dia pernah katanya membuat Pak Starban sekali kan. Setelah itu nggak pernah ke sawah karena dia sakit. Memang kelihatannya ya sebutnya agak lumayan, tapi di Notoharjo udah saya suruh eradikasi babat, terus saya suruh bakar karena sudah diinokulum. Terus kayak di 19 tadi udah saya bilang juga, orangnya itu seolah-olah kayak itu keberatan mau babat katanya. Aku juga ya nggak bisa nyuruh dengan suruh babat keseluruhan. Maksud aku kan kasihan juga kanan kiri, itu kan kanan kirinya komplek Pak Gito, tapi tempat yang lainnya juga ya bisa terkendali gitu loh. Ya, mudah-mudahan sebenarnya kalau kita itu nanam padi, kalau kita itu sering ke sawah, minimal kita masuk ke petaan, kita buka lihat kalau kira-kira ada populasi, cepat kita antisipasi, kita kendalikan, dan insya Allah nggak sampai terjadi seperti kayak yang terjadi di beberapa WKPP. Ini tadi juga sudah ada laporan juga dari kelompok tani bedeng 10 komplek Puncak juga sudah ada spot, tapi dia sudah langsung ambil tindakan dikendalikan. Insya Allah nanti siang mau saya lihat juga fungsinya untuk ketemu. Jadi sekali lagi tolong disampaikan kalau kunjungan ke kelompok, terutama diwaspadai apabila di situ sudah lebih ekonomi, harus langsung dilakukan pengendalian. Nah, tadi lakukan pengendalian, seandainya di situ sudah petani sudah melakukan 2-3 kali masih ada spot, nanti kita bisa ajukan untuk lakukan bedal seperti di kampung kayak di Noto 19 sama bedeng 10 di Tribunjo. Itu khususnya untuk orang. Terus untuk daerah wilayah yang ikut asuransi, kemarin juga Pak kami sudah ngecek di beberapa tempat kayak di Tribunjo. Nah sudah saya cek, jadi kan itu untuk menentukan dia itu misalnya 75% bahkan sampai pusuk keseluruhan, itu kan pihak Jasido nanti. Biasanya itu Mbak Yati ngeceknya itu kalau sudah Mbak Yati laporan ke sana udah ada belakang dari sini kan dia baru ngecek itu Mbak ya? Enggak Pak, nah, biasanya kan memang sedikit apa Pak Yadi. Dulu kan Pak Yadi kalau kasih tahu di sana udah usul, nah udah saya cek dulu baru kita laporkan usul. Oh gitu. Jadi datain nanti Pak Yadi masuk, kita hari udah kayak kita nanti bisa milih nih, semuanya kemarin di Binatani ada 10, ternyata kata Pak Yadi, Mbak yang layak klaim hanya 5, berarti cuma yang saya ajukan karena kita hanya punya waktu 6 hari untuk
masuk ke aplikasi. Oh gitu. Termasuk di kontaknya Pak Zen kayak gini. Terus kepada Pak Zen kan juga harus ini lagi karena ada beberapa anggota yang mau disewa semangka. Jadi kalau dia nanti langsung dibakar disewa semangka, itu dia sudah keluar dari OTP. Karena Jasindo sekarang ini kan semayang-mayang mereka survei ke lokasi tanpa jadwal pasti juga Pak. Kayak kemarin Lampung Timur kan hanya klaim kurang lebih 10 hektar, tapi pihak Jasindo langsung turun nggak ke lokasi. Tapi memang ada beruntungnya kalau tim Jasindo turun itu biasanya seminggu sampai 2 minggu itu langsung malah jalan kaya nggak perlu waktu. Itu yang jadwal itu yang kita nggak punya. Dia nggak matikan dari Iya, jadi kayak sampel gitu aja ya. Iya kayak itu kayak monet ya, Iya. tanpa turun dan Setelah dilihat ternyata ini layak untuk klaim 2 minggu, minggu kedua itu udah langsung kaya. Temen yang nunggunya berbulan-bulan itu enggak, itu contohnya itu Pak. Karena contohnya kayak di Timurjo itu kalau yang total itu memang kelihatan di tempat Pajen aja. Nah, terus kalau yang di sebelah sana itu masih kategori 85% itu atau 75%, ada 85% dah usul 75% lah itu sudah 60-70%. Karena di pinggir-pinggir minimal 1 meter atau 2 meter masih ada piring. Nah terus ada yang bosan dibersihin, dipupuk kelihatan hijau lagi kayak gitu masih ada. Tapi itu ya bekas sisaan tikus gitu. Nah itu nanti dan nanti kita musyawarah sama-sama aja kira-kira nanti bagaimana. Yang penting kayak Mbak Derma harus foto orangnya sama sawahnya di situ, di foto nanti kan bisa itu dokumentasinya gitu. Itu untuk masalah OTP. Jadi saya kira itu aja Pak Tri tambahan dari kami. Yang jelas perlu di garis bawahi masalah khususnya untuk barang memang kita harus ditingkatkan kunjungannya ke lapangan minimal ya, petani itu jangan sampai terjadi pokoknya kalau terjadi gosong itu stop lah gitu aja ya, tapi mudah-mudahan kalau Timurjo petaninya juga sudah canggih-canggih apalagi dengan penggunaan pestisida yang dengan harga mahal mudah-mudahan ya tidak sampai terjadi yang bakal fatal dengan luasan hektaran. Saya kira itu aja Pak Tri, ada kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.